Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sedang berada di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dari di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Apa itu kan dijadikan sebagai cahaya suci dalam hidup sekalian. Di bulan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai Quran, sebagai Quran dan baginda dalam jemaah sekalian. Di rumah mungkin kita banyak berinteraksi dengan HP, scroll media sosial. Di remaja ataupun pemuda itu lebih banyak mungkin video atau main game. Tapi pernahkah kita semua bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran pada hari ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dibaca, ditadabburi, bahkan untuk dijadikan petunjuk dalam hidup. Kita sering membaca dan mendengar bagaimana kisah-kisah para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Kisah yang masyhur adalah bagaimana sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau mampu menghatamkan Al-Quran di dalam salat witirnya. Dan kisah yang sangat masyhur di kalangan ulama adalah radhiyallahu anhu, beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 70 kali dalam bulan. Mungkin kita tidak bisa mengikuti persis seperti mereka-mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran di dalam Ramadan. Tapi paling tidak jemaah sekalian, kita mau dan termotivasi untuk mengikuti jejak. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk dijadikan sebagai petunjuk. Dan kita berlarai waktu pada dunia. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau ingin hidup kita bagus, ingin kita sukses, ingin kita terarah, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai sekapan. Paling tidak ada 3 hal mendasar yang bisa kita jadikan acuan agar Al-Quran itu bisa kita jadikan sengaman. Pertama, Al-Quran bikin kita kuat. Di saat teman-teman kita ataupun lingkungan kita, bahkan masuk kita di bulan suci Ramadan ini mengajak kita untuk melakukan keburukan, Al-Quran datang sebagai pohon, memberikan informasi kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang layak untuk diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Kedua, Al-Quran bikin hati kita tenang. Stres mungkin karena banyak tugas, soal ujian, bisnis tidak lancar, keluarga tidak bahagia. Baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, maka itu kita hati kita. Yang ketiga yang terakhir jemaah sekalian, Al-Quran menjadikan kita mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang paling banyak bersama Al-Quran. Mereka adalah orang yang mengajar dan belajar. Jamaah sekalian, Ramadan bukan hanya sekadar datang dan pergi. Tapi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebegitu banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pelajar yang baik adalah pelajar yang bukan hanya bagus nilainya, tapi bagaimana dia banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ayo,
marilah kita bangun komitmen di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, agar kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai hidangan utama kita di dalam bulan suci Ramadan. Bertilawah dengan keluarga bersama di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.